Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik ya. Bertemu lagi dengan Ibu Widya. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hari ini masuk semua ya. Hari ini kita seperti biasanya, kita akan melakukan kegiatan literasi. Sebelumnya buku anak-anak dipersiapkan dulu lalu dibaca ya. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Ya anak-anak, selalu ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan secara rutin, dan tetap menjaga kesehatan untuk kita terhindar dari virus corona. Selain itu, kita harus tetap menjaga jarak dengan yang lain. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini, kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Nah, ibu akan menjelaskan dulu. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam berdiskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan 3 gambar berikut. Ada gambar pemuda yang bernama BM Diah, ada proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, dan ada teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anak tahu nggak apa hubungan dari ketiga gambar tersebut? Nah, untuk mengetahui, yuk kita baca teks berikut ini yang berjudul BM Diah dan Naskah Asli Proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan oleh BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia dan membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Sekarang ibu tanya, apakah ada kata baku dan kata tidak baku dalam teks bacaan tersebut? Lalu kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah
kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia, atau dapat dikatakan bahwa kata baku merupakan kata yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, misalnya penulisan surat lamaran kerja, pidato, dan lain sebagainya. Selain itu, digunakan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah contoh kata tidak baku dan kata baku. Nasihat itu tidak kata baku. Yang merupakan kata baku adalah nasihat. Apotik, kata bakunya apotek. Cuman itu tidak baku, yang baku cuma, dan lain sebagainya. Ya anak-anak, untuk mempermudah memahami isi bacaan atau mendapatkan informasi, anak-anak ditugaskan seperti biasanya mengisi peta pikiran menggunakan aspek kata tanya. Selain itu, juga digunakan kata baku ya anak-anak. Ya anak-anak, yuk sekarang disimak manfaat hewan dan tumbuhan untuk manusia dan lingkungannya. Ya, ini manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama sebagai bahan pangan yaitu daging, telur, susu. Daging bisa diambil dari daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya. Telur dapat diambil dari telur ayam, telur bebek. Lalu yang sapi bisa diambil susunya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Lalu ada wol yang berasal dari domba, jaket yang berasal dari kulit sapi, dan kerbau. Yang ketiga, bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau untuk bahan pembuatan wayang kulit, bulu angsa untuk pembuatan shuttlecock atau kok. Lalu yang keempat, ada pupuk organik. Nah, ini biasanya kotoran sapi dan kambing untuk pupuk organik. Lalu yang kelima, penghasil tenaga. Biasanya ada gajah yang dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, ada kuda yang untuk menarik delman, dan ada kerbau untuk membajak sawah. Ya anak-anak, sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada bahan pangan yang bisa dimanfaatkan antara lain batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu ada untuk bahan sandang. Biasanya serat kapas digunakan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, ada penghasil bangunan, yaitu kayu pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan juga. Lalu yang keempat, ada obat. Antara lain jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada bahan baku industri. Antara lain getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, buah kelapa sawit untuk industri minyak goreng. Yang keenam ada pewarna alami, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit untuk warna kuning. Lalu yang ketujuh, menjaga kualitas air. Nah, biasanya ini tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, sekarang tugas anak-anak mengamati lingkungan sekitar, lalu menuliskan manfaat hewan dan tumbuhan yang bisa didapatkan. Ya anak-anak, itu tadi pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, bisa melalui grup WhatsApp ya, atau komentar melalui video di bawah ini ya. Lalu, anak-anak, hari ini kita belajar tentang mencari informasi penting menggunakan aspek kata tanya. Lalu kita belajar kata baku dan tidak baku, penggunaan kata baku, dan kita
kita belajar manfaat hewan dan tumbuhan untuk lingkungan dan manusia. Sekarang Ibu akan mengirimkan soal evaluasi untuk dikerjakan anak-anak melalui grup WhatsApp ya. Nah, sebelum itu, Ibu peringatkan lagi untuk anak-anak tetap menjaga kesehatan dalam situasi yang seperti ini. Lalu, di pertemuan berikutnya, kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran yang kedua. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Yuk kita berdoa untuk menutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.